我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱你手，牵引我走这人生路。Halo guys, selamat pagi, shalom dan Tuhan memberkati Anda semua. Kita bersyukur jika hari ini sampai hari ini kita masih boleh beribadah sama-sama. Itu semua karena ada satu gembala yang baik yang selalu menuntun kita, memberkati kita. Gembala yang baik yang macam mana? Bagaimana respon kita terhadap gembala kita yang baik itu? Nah, hari ini kita akan membahas sama-sama dengan Chwantao Eka, yaitu gembala yang baik. Siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dan siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom. Mari kita sama-sama mengawali ibadah kita dengan menyanyikan sebuah lagu. Setelah kita 1 minggu menjalani hidup, mungkin hidup kita itu penuh pergumulan, mungkin hidup kita itu biasa-biasa saja, monoton. Mungkin hidup kita itu banyak hal yang luar biasa terjadi. Tapi pada saat ini mari kita sama-sama menenangkan hati kita. Mari kita sama-sama menghadap hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. Seperti rusa rindu. Kepada Tuhan, Kaulah kekuatan dan Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk melepaskan segala rutinitas kami untuk sementara. Kami rindu untuk menghadap Tuhan semesta alam, Allah yang hidup, yang telah memelihara kami seperti gembala memelihara dombanya. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami yang beribadah masing-masing di rumah ataupun di gereja. Berkati setiap pelayan yang melayani. Khususnya berkati firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar firman-Mu boleh sekali menyegarkan hati kami. Dan juga berkati persembahan yang akan kami berikan. Berkati puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang selalu memegang tangan kita, menuntun jalan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita meskipun banyak sekali rintangan. Mari melalui lagu ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan ada di samping kita. Entin celu.这一生都是祝福。这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。 Tuhan, benar ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun banyak sekali rintangan yang kita hadapi, terkadang kami juga menyalahkan Engkau. Maafkan kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan bersama kami. Engkau akan menuntun langkah-langkah kami. Tuhan, biarlah melalui lagu ini, kami diingatkan kembali bahwa Engkau ada bersama kami, baik suka maupun duka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.这一生都是祝福，一步又一步，这是恩典之路。你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱你手走这人生路，一步又一步，这是恩典之路。你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱你手牵引我走这人生路，你手牵引我走这人生路。Mari kita semua bangkit berdiri. Kita berdiri yang tegak. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise Ever to the King of Kings. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Seperti domba yang bertemu dengan gembalanya. Seperti anak yang mau merindukan untuk mendengar suara bapanya. Kasih yang sempurna telah kita terima dari Tuhan. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan kita dilayakkan untuk memanggil Dia Bapa, Bapa yang kekal. Kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau berikan aku Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa, Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, mempersiapkan hati kita untuk mulai. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, yes, layak layakkanku
selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk mengenal Engkau, Bapa kami yang kekal. Bapa yang selalu ada bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang begitu mengasihi kami. Bapa yang mau membawa kami kembali kepada Bapa dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kami boleh kembali dipersatukan dengan Bapa. Biarlah kerinduan ini Engkau sendiri yang menjawab ya Tuhan. Biarlah kerinduan ini Engkau sendiri yang menyatakannya. Kami rindu Tuhan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu Engkau jamah, Engkau urapi. Kami rindu Engkau tegur, namun juga Engkau teguhkan. Supaya hidup kami sungguh-sungguh berjalan di dalam kasih setia dan rahmat Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti, memahami, dan juga melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan, ya, yang saya berikan judul The True Shepherd. The True Shepherd. Gembala yang sesungguhnya. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Yehezkiel pasal yang ke-34. Kita akan baca ayat yang 11 sampai ayat yang ke-16. Ya. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat 16. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala yang mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan akan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur akan menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah teman-teman, mungkin teman-teman pernah gabung di dalam organisasi atau di dalam sebuah kepanitiaan, ya. Dan di kepanitiaan itu teman-teman kecewa, terutama dengan pemimpinnya, mungkin ketuanya, mungkin dengan pembinanya gitu ya. Dan di dalam kepengurusan itu teman-teman ngerasa bahwa sepertinya pembina kami atau ketua kami ini mengarahkan kami entah kemana gitu ya. Ketika ditanya visi dan misi dari kepanitiaan itu atau dari kepengurusan itu, ketuanya sendiri nggak bisa ngarahin, ketuanya sendiri nggak tahu mesti gimana, ketuanya bahkan menggunakan fasilitas, menggunakan setiap hal yang bisa dia gunakan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan bersama-sama. Mungkin teman-teman pernah ngerasa dan kesel dengan hal-hal seperti itu. Nggak tahu ya gimana pengalaman teman-teman. Ya, kalau teman-teman kesel, kalau teman-teman ngerasa bahwa kepemimpinan dari si ketua panitia seperti itu, maka begitu jugalah yang sedang dialami ya oleh orang-orang Israel pada waktu
mereka itu di dalam masa pelayanan Yehezkiel. Ya, nah kenapa pada waktu itu orang-orang Israel dilayani dengan cara seperti itu? Karena ternyata pada waktu itu para pemimpin mereka, para imam, ya, juga rajanya, itu mereka sudah melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Mereka mengalihkan atau menggunakan kekuasaan mereka, menggunakan fasilitas itu untuk kepentingan mereka sendiri, ya, sehingga Tuhan menegur mereka, ya. Tuhan menegur, Tuhan menyatakan kesalahan mereka, dan terutama di pasal 34 ini Tuhan menyatakan yang seperti apa sih gembala-gembala yang jahat dan buruk itu, dan yang seperti apa gembala-gembala yang baik, dan bagaimana harusnya domba-domba di tangan gembala yang baik. Ya, bagian awal ya ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu bicara soal ya Tuhan itu mengutus Yehezkiel itu untuk mengatakan kepada pemimpin Israel, kalian itu gembala yang jahat, kalian itu menggunakan atau memanfaatkan domba-domba itu. Ya, kalau di awal-awal dikatakan bahwa bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu, kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu membuat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kau gembalakan. Itu satu hal yang menjadi teguran dari Tuhan kepada para pemimpin Israel, ya, bahwa mereka itu menggembalakan mereka itu justru tidak menggembalakan sebagaimana tugas mereka seharusnya. Seorang pemimpin, seorang gembala harusnya kan mengarahkan orang-orang ataupun bidang-bidang yang dia pimpin atau dia arahkan. Nah ternyata di Israel itu mereka tidak lakukan itu. Rajanya semena-mena, imamnya itu memuaskan dirinya sendiri. Dikatakan bahwa mereka itu mengambil persembahan jemaat, persembahan umat, dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya. Itu hal-hal yang Tuhan benci dan Tuhan tegur. Dan kemudian masuklah ke ayat yang 11 tadi yang kita baca, dan di situ Tuhan menyatakan bahwa dialah gembala yang sesungguhnya. Dialah gembala yang layak dan pantas untuk diandalkan. Dan dialah yang akan menggembalakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang akan dilakukan oleh gembala yang sesungguhnya itu? Yang pertama, dia akan mencari domba-dombanya. Ya, mencari domba-dombanya. Ya, apa yang dilakukan oleh gembala yang jahat? Mereka biarkan domba-domba itu dimanfaatkan tapi nggak digembalakan, mungkin yang hilang dibiarkan hilang begitu saja, ya. Yang tidak hilang pun dihilangkan, gitu, bahayanya gitu ya. Nah, gembala yang baik mencari domba-dombanya, membawa mereka kembali, ya. Dikatakan bahwa domba-domba itu sudah tercerai-berai ke negeri yang entah di mana, gitu ya. Tuhan sebagai gembala yang sungguhnya akan mencari mereka, akan mengembalikan mereka ke dalam himpunan dombanya Tuhan, akan menyelamatkan mereka, ya, mencari dan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Itu yang pertama yang dilakukan oleh si gembala yang baik ini, gembala yang sesungguhnya ini. Dan kemudian gembala ini akan memelihara dan menggembalakan mereka. Ya, dikatakan berulang-ulang akan dibaringkan, akan berbaring. Teman-teman, gambaran domba yang berbaring itu seperti apa sih? Domba yang nyaman, domba yang enak. Dan berbaringnya di mana? Di rumput yang subur, artinya apa? Dia mau makan gak usah kemana-mana, sambil tiduran sambil makan. Enak banget, mungkin kayak teman-teman ya gitu ya, sambil ibadah sambil tiduran ya, sambil makan snack atau makan sarapannya teman-teman, gak tahu posisi teman-teman sekarang ya. Tapi biarlah itu nanti gambaran untuk masa depan ketika nanti di dunia yang baru kita akan berbaring di padang rumput yang Tuhan sudah sediakan, padang rumput yang subur. Nah di situ dikatakan bahwa domba-domba itu akan ditempatkan di pinggir aliran sungai. Artinya mau minum itu nggak usah cari-cari lagi, mau makan nggak usah cari-cari lagi. Semua sudah disediakan, semua sudah aman, sudah tersedia bagi domba-domba itu. Yang pertama tadi sang gembala akan mencari dan menyelamatkan, yang kedua akan menggembalakan dan membaringkan dia, ya, memelihara dia, dan yang ketiga domba-domba itu akan dijaga, ya, akan dijaga. Tuhan berkata, aku sendiri akan menggembalakan domba-domba itu dan aku akan membiarkan mereka berbaring, yang hilang akan kucari, tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut,
yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Semuanya itu Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Ya, itulah gambaran gambaran gembala yang sesungguhnya. Ya, dan gambaran itu tentu saja bukan dicapai atau dipenuhi di dalam diri seorang manusia biasa. Ya. Kita ingat di Mazmur pasal 23, ketika Daud itu bermazmur berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Semua gambaran yang dikatakan oleh Daud itu ya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini. Ya, bahwa Tuhan itu adalah gembala yang sungguh-sungguh memelihara dan menjaga, yang akan menuntun, yang akan memimpin di tengah bahaya sekalipun tidak akan ada rasa ketakutan. Ya, itulah yang dilakukan oleh gembala yang baik ini. Dan gembala yang baik itu juga dipenuhi atau digenapi di dalam Yesus Kristus. Dialah yang berkata, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Akulah yang akan membawa domba-dombaku itu, aku yang akan memimpin mereka, aku yang menjaga mereka. Dan bukan hanya menjaga, akulah yang akan berkorban bagi mereka. Teman-teman, berjalan bersamaan dengan pernyataan Yesus, akulah gembala yang baik. Di situ Yesus juga berkata, akulah pintu. Apa sih hubungan antara pintu dengan gembala yang baik? Teman-teman, pada zaman Israel kuno gitu ya, gembala-gembala itu seringkali mereka pergi membawa domba-dombanya itu ke daerah yang cukup jauh dari tempat asalnya gitu ya. Dan kalau udah tempat yang jauh pastinya domba-domba itu nanti perlu untuk beristirahat. Kalau nanti pagi-pagi, siang, sore dia udah makan sampai puas, malam-malam mau dibawa pulang sampai ke rumahnya jauh sekali. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Gembala itu akan cari sebuah gua, ya. Zaman itu ya banyak lah gua-gua di mana ya, banyak gunung-gunung batu gitu. Sehingga domba-domba itu akan dimasukkan ke dalam gua itu, dan gembalanya lah yang akan berdiri atau berjaga-jaga di pintu atau di mulut gua itu. Karena nggak ada pintu kan. Nggak mungkin si gembala itu kemana-mana bawa satu pagar gitu ya, kemudian dipagerin gitu. Gembalanya lah yang akan menjadi pintu dari gua tempat si domba-domba itu. Dan itulah yang dilakukan oleh gembala yang baik, yaitu Yesus, yang akan berada di pintu tempat domba-domba itu yang akan memelihara. Tapi juga Yesus berkata, akulah gembala yang baik, yang mau menyerahkan, yang rela menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi domba-dombanya. Dan bukan hanya itu, Yesus juga berkata bahwa bukan hanya domba-domba Israel saja yang kucari, tapi domba-domba yang lain yang akan percaya dari pemberitaan setiap murid-murid Tuhan, mereka akan menjadi domba-dombaku juga. Ya. Inilah gambaran gembala yang baik, inilah gambaran gembala yang sesungguhnya. Gembala yang memberikan dirinya untuk kita, yang memelihara, menyelamatkan, mencari kita. Gembala yang akan menolong kita, gembala yang memampukan kita, gembala yang memuaskan kita. Teman-teman, apakah kehidupan kita terus-menerus tertuju pada gembala yang ini? Atau jangan-jangan kita punya gembala-gembala ya, yang seperti dikatakan atau ditegur oleh Tuhan di bagian awal pasal 34 ini. Teman-teman, gembala seperti apa sih yang kita miliki yang bisa membuat kita jadinya tidak mengarah kepada gembala yang benar ini? Teman-teman, saya punya banyak sekali gembala dalam tanda petik ya, gembala yang sedang mengarahkan kita menjauh daripada gembala yang sungguhnya. Ya. Teman-teman ngelihat video ibadah ini dari apa? Mungkin teman-teman connect ke TV, mungkin ke PC atau komputer, laptop, atau mungkin ke handphone. Teman-teman, saya nggak berkata bahwa ketiga hal ini adalah hal-hal yang jahat yang harus dihindari. Ya. Tapi ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita waspadai. Kenapa? Karena handphone, gadget kita bisa jadi membuat kita teralih dari gembala yang sungguhnya itu. Nggak tahu, coba teman-teman ngecek deh. Ya, teman-teman selama ngikutin ibadah ini sambil ngecek notifikasi nggak? Sambil ngelihat ada SMS atau message WA lain yang masuk nggak? Atau mungkin tiba-tiba ada bunyi Shopee gitu. Ya, yang membuat teman-teman teralih dari gembala yang sesungguhnya, dari firman dari sang gembala itu.
Ya tentu saja bukan bicara soal firman dari saya, khotbah yang saya sampaikan, tapi firman yang Tuhan titipkan pada saya. Ya Tuhanlah gembala yang sesungguhnya itu. Apakah ada yang mengalihkan teman-teman dari si gembala yang sesungguhnya itu? Atau mungkin kalau teman-teman ngelihat, teman-teman lebih banyak ngabisin waktu ngelihat layar teman-teman itu untuk hal-hal apa sih? Yang membuat teman-teman teralih bukan hanya dari Tuhan, tapi dari kehidupan sesungguhnya teman-teman, dari kehidupan nyatanya teman-teman. Mungkin TikTok, mungkin Instagram, mungkin games, dan hal yang banyak lainnya. Apalagi kita bicara sekarang ini mau nyari hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan melalui handphone itu udah gampang banget. Ya, udah gampang banget, teman-teman mau cari pornografi itu banyak tersedia. Teman-teman gampang sekali sebenarnya untuk cari-cari cara gitu ya, supaya bisa mengakses. Memang pemerintah Indonesia membatasi internet, nggak boleh membuka situs-situs porno. Tapi diakalin sedikit itu semua udah bisa kebuka. Apakah itu yang menjadi pengalih perhatian teman-teman dari gembala yang baik itu? Apakah itu gembala-gembala jahat yang teman-teman selama ini gantungkan perhatian dan kehidupan teman-teman? Atau masih banyak hal-hal lainnya? Ya, teman-teman, ketika Instagram udah mulai punya fitur Reels, saya yakin teman-teman juga ngikutin gitu ya, dan saya yakin teman-teman memperhatikan banyak Reels gitu. Dari TikTok akhirnya banyak orang pindah, oh gampang ya di Instagram udah ada fitur seperti TikTok gitu. Ketika Instagram udah punya fitur Reels ini ya, teman-teman, waktu untuk saya membuka Instagram itu meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ya, ini saya harus akui, dan saya saya sadari itu. Ketika saya ngelihat screen time saya, kan kalau di Instagram teman-teman tuh bisa ngelihat tuh screen time-nya teman-teman, waktunya teman-teman membuka Instagram itu sehari berapa jam. Ya. Dari yang sebelum ada Reels sampai setelah ada Reels itu meningkat 2 kali bahkan lebih daripada itu. Dan ketika saya sadar, saya harus berpikir, oh ini saya harus waspadai, saya harus hati-hati dengan yang seperti ini. Kenapa? Karena makin enak kan kalau kita buka Instagram biasanya aja gitu kan. Dari listnya itu kita masih makin scroll, makin banyak hal yang kita bisa lihat. Informasi yang kita dapatkan memang makin banyak. Tapi perhatian kita terhadap hal-hal di luar diri kita juga semakin besar, yang membuat kita akhirnya kehilangan fokus kita kepada diri kita, kepada kehidupan kita, bahkan kepada Tuhan kita. Ya. Ketika saya menyadari itu, saya kemudian berkomitmen, oke, saya harus buat dalam tanda petik seperti timer gitu ya. Instagram teman-teman bisa tuh buat sejenis kayak timers. Teman-teman udah buka Instagram itu berapa lama? Saya pasang sehari itu setengah jam. Menurut saya itu juga sebenarnya udah banyak banget gitu ya. Baca Alkitab aja belum tentu setengah jam sehari gitu ya. Buka Instagram bisa sampai setengah jam sehari, bahkan kadang lebih gitu ya. Nah itu ada fitur untuk me-warning teman-teman kalau buka udah cukup waktunya. Teman-teman mungkin boleh pasang fitur seperti itu gitu ya. Boleh buat hal-hal seperti itu untuk mengingatkan teman-teman bahwa itu adalah sesuatu yang bisa jadi gembala yang jahat yang sedang menarik perhatian teman-teman dari gembala yang baik itu. Nah, tapi kalau hanya pasang fitur itu aja tanpa kita mengembalikan fokus kita kepada gembala yang baik, maka percuma. Kita tutup Instagram kita buka TikTok. Kita tutup TikTok, kita buka YouTube. Kita tutup YouTube, kita buka yang lain. Masih banyak pilihannya gitu kan. Ya nanti Instagram setengah jam, YouTube setengah jam, TikTok setengah jam, ini setengah jam, itu setengah jam, terus dikumpul-kumpulin, habis juga waktu kita. Nah kalau kita hanya pasang warning di situ tanpa kita kembali kepada gembala yang benar, maka kita hanya, bahkan saya boleh katakan enggak sampai setengah perjalanan kita. Ya. Perjalanan yang harus kita tempuh yang selanjutnya adalah kita kembali lagi mengingat dan berfokus kepada gembala yang sungguhnya itu. Gembala yang baik itu. Gembala yang sungguh-sungguh itu. Bagaimana supaya kita bisa kembali lagi fokus kepada gembala yang sungguh itu? Teman-teman, yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita ingat lagi apa yang sudah gembala itu lakukan bagi kita. Yang paling jelas, gembala itu sudah mencari dan menyelamatkan kita.
Tuhan di dalam kekristenan itu sangat berbeda dengan Tuhan agama lain. Tuhan di dalam kekristenan adalah Tuhan yang mau mencari umatnya, mau datang masuk ke dalam dunia umatnya dan mau memberikan dirinya untuk menjadi pengganti penerima hukuman atas dosa-dosa umatnya. Itulah gembala yang sesungguhnya, gembala yang mau mencari dan menyelamatkan domba-dombanya. Kita ingat lagi bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Kita ingat lagi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Keselamatan kita, baik itu jiwa maupun keselamatan yang lain gitu ya. Kita bisa lulus ujian, kita bisa aman perjalanan dari rumah ke sekolah, rumah ke kantor, atau kemanapun gitu ya. Selama ini mungkin kita masih jauh dari COVID, ataupun kalau kita udah kena COVID tapi kita sembuh, atau kita sedang bergumul dengan COVID sekalipun, semuanya tidak lepas dari tangan pemeliharaan sang gembala itu. Ingat apa yang Gembala Agung itu sedang kerjakan di dalam hidup kita. Gembala yang sesungguhnya itu sedang dan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dia udah selamatkan kita. Dia udah tolong kita sampai dengan sejauh ini. Ingat itu. Kemudian apa lagi? Kita ingat lagi bahwa dia adalah gembala yang sudah menjaga bahkan menyediakan segala kebutuhan kita. Teman-teman ketika doa makan, apakah teman-teman hanya menghafalkan mantra yang setiap kali doa makan teman-teman ucapkan gitu aja, lewat bahkan gak lewat pikiran, gak lewat hati, pokoknya keluar secara refleks dari mulut gitu ya. Apakah doa makan seperti itu yang teman-teman keluarkan? Teman-teman, saya kalau makan sendirian, saya gak secara khusus di awal berdoa. Saya akan berdoa di dalam setiap suapan itu. Kenapa? Saya menikmati nasi padang ini enak banget. Tuhan luar biasa. Aduh, rendangnya empuk banget. Praise the Lord gitu. Ya bagi teman-teman mungkin, apa sih contoh kok makan daging rendang aja perlu praise the Lord gitu. Tapi itulah ketika teman-teman ngerasakan dan mengalami bagaimana Tuhan memelihara teman-teman gitu ya. Bagaimana Tuhan udah menyediakan segala sesuatunya buat teman-teman, itu akan membuat teman-teman ingat kembali kepada gembala yang sudah memelihara itu. Dan ingatlah kalau ketika Tuhan sudah menyediakan makanan dari teman-teman bayi sampai sekarang gitu ya. Kenapa kita harus mengkhawatirkan sesuatu yang, aduh nanti malam mesti makan apa ya. Sekarang kan banyak orang gitu ya, waduh tadi siang udah makan KFC, nanti malam makan apa ya. Makan apa ya, scroll lagi ngelihat promo-promo apa gitu ya. Ngelihat Grab, Gojek dan sebagainya, banyak banget nyebutin merek gitu yang nggak disponsor gitu ya. Harusnya disponsor tuh biar masuk semua dana-dananya gitu. Nggak, bercanda ya. Teman-teman, kenapa kita harus mengkhawatirkan hal-hal seperti itu? Ataupun kalau misalnya kita ngelihat, waduh harusnya Chatham ini bisa dapat promo, tapi aduh gitu, ya. Ingatlah hal-hal bahkan pemeliharaan kecil yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dengan kita mengingat itu, maka kita juga akan semakin bisa fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang kita bisa ingat daripada Tuhan adalah kita perlu ingat bahwa Tuhanlah yang memelihara dan menjagai kita. Banyak orang sekarang takut COVID. Ya, saya bukan bilang bahwa kita nggak perlu takut dan waspada dengan COVID, enggak. Saya cuma bilang bahwa kita nggak perlu takut berlebihan dengan COVID. Kita nggak perlu takut berlebihan dengan pandemi. Kita nggak perlu takut berlebihan dengan, ya mungkin kalau sebelum pandemi ini, isu keamanan di kota Medan, banyak begal, banyak jambret dan sebagainya, bahkan banyak preman, banyak ormas-ormas yang minta duit dan sebagainya gitu ya. Kenapa kita mesti khawatirin hal-hal seperti itu ketika kita menyadari bahwa ada Tuhan yang menjaga dan melihara kita. Ya. Kita ingat lagi pemazmur, di tengah lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Ingat dan sadari kalau kita bisa terlindung sampai dengan sekarang, kalau kita bisa aman sampai sekarang, itu karena ada Tuhan yang menjaga dan melihara kita. Kalau kita masih hidup sampai sekarang, itu karena ada Tuhan melihara kita. Dan sekalipun kalau ada sanak keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan sebelumnya, bukan berarti Tuhan tidak memelihara mereka.
Tuhan memelihara mereka dengan sempurna sampai Tuhan manggil mereka ke tempat di mana tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi sakit penyakit. Tuhan memelihara dengan sempurna. Teman-teman, kalau kita ingat bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan kita, Tuhan itu sudah menyediakan kebutuhan kita, dan Tuhan sudah memelihara kita sampai dengan detik ini. Kenapa kita harus nyari-nyari sesuatu yang spektakuler, yang besar untuk menggambarkan atau untuk mengingatkan kita bahwa ada Tuhan gembala yang sesungguhnya itu yang dekat dengan kita. Bukankah Yesus sang gembala yang baik itu sudah berjanji satu hal? Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada besok, sampai kepada pandemi ini selesai, sampai kepada tahun 2030, enggak, sampai selamanya. Aku akan melihara engkau sampai selamanya, aku akan menyertai engkau sampai selamanya. Sampai kita bertemu muka dengan muka. Di situ penyertaan Tuhan akan terus dan terus nyata kalau kita peka untuk mendengar, untuk mengalami. Gembala yang sesungguhnya, gembala yang baik, gembala yang agung itu. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh menghayati kebenaran firman Tuhan ini. Menyadari bahwa ada Tuhan, gembala yang baik, gembala yang bersungguh, gembala yang agung itu. Menyertai setiap kita, hari ini, besok, dan terus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah gembala yang sempurna. Gembala yang menjalankan setiap janji-Mu untuk menyelamatkan kami, untuk menyediakan segala kebutuhan kami, dan untuk menjaga memelihara kami dari segala mara bahaya. Tuhan, ketika kami harus mengalami sesuatu yang di luar dari ekspektasi kami, ajar kami untuk menyadari bahwa mungkin itu bukan ekspektasi Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan hal-hal di luar ekspektasi kami terjadi karena tetap di dalam kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik dan agung yang tidak pernah kaget dengan situasi hidup yang kami sedang jalani ini. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang juga sudah berjanji untuk menyelamatkan dan juga untuk menyertai kami. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh menyadari akan kebenaran firman-Mu itu, akan kebenaran janji-Mu itu. Dan juga kami juga boleh sungguh-sungguh bagaimana menjadi domba-domba yang baik pada Tuhan. Domba-domba yang seperti kata Tuhan Yesus sendiri, yang baik, yang mendengarkan dan mengenali suara dari gembala kami itu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami hidup sungguh-sungguh menyadari keberadaan dari Tuhan, gembala kami yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, gembala kami yang agung, kami berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy
Ya guys, saya percaya kita semua diberkati melalui ibadah pagi hari ini, terutama khotbah pagi hari ini. Kita bersyukur kita memiliki satu gembala yang baik, yang telah mengorbankan dirinya, yang selalu menjaga kita. Namun satu pertanyaan bagi Anda dan saya, ketika kita memiliki gembala yang baik, apakah kita sudah menjadi domba yang baik bagi Tuhan, bagi gembala yang baik itu? Atau jangan-jangan hati kita tidak terfokus kepada Tuhan. Banyak hal telah menarik kita, ya, seperti gadget, handphone, games, dan lain sebagainya. Ya. Nah, Santa Eka sudah mengingatkan kita, mengajari kita, ya, boleh pasang waktu, main boleh, jangan kesuran, gitu ya, jangan keterusan. Mobile Legends aja udah nasihati kita. Ingat, main game jangan banyak-banyak, ya toh? Saya juga ada main games, main Mobile Legends. Kalian mau main bareng. Ya, oleh karena kita ada gembala yang baik, ya, mari kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, untuk mengenal Tuhan, dan selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oke, nggak ada warta hari ini. Sampai jumpa minggu depan, dan terus semangat, terus mencintai Tuhan, dan mari kita terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. See you next week, Tuhan Yesus memberkati.